Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Menggegerkan, kamu memiliki hal hebat yang semua orang incar saat ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada King of Swords, ada The Lovers, ada King of Wands, ada Three of Cups, dan di sini ada Judgment. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Kayaknya sesuatu hal yang menggemparkan di sini ini bisa tentang ada sosok hebat yang memilih kamu untuk jadi pendamping hidupnya. Ini ya yang kayaknya menggemparkan, berita besar tentang kamu ini menyebar kemana-mana. Karena banyak orang yang kayaknya kok bisa ya, nggak menduga, orang-orang kayaknya nggak menduga sosok ini memilih kamu untuk jadi pendamping hidupnya. Banyak orang yang nggak nyangka, karena mungkin di sini ada ya sebagian kamu yang statusnya sebagai orang tua tunggal saat ini. Kayak ada seseorang yang akan bertanggung jawab untuk kebahagiaan kamu. Ini sepertinya memang sudah digariskan ya, memang sudah ditakdirkan untuk kamu. Ada seseorang yang akan, boleh dikatakan, menyelamatkan kehidupan kamu, boleh dikatakan akan mengangkat derajat kehidupan kamu. Artinya ada kehidupan yang baru untuk kamu di sini. Ini ya yang bikin viral dan yang bikin gempar orang-orang sekeliling kamu, lingkungan sosial atau circle kamu atau keluarga kamu, bahkan yang nggak nyangka. Ya ini juga apa ya? Ya kalau namanya jodoh ya, kita nggak pernah tahu, tapi saya melihat di sini seseorang yang terbaik itu akan hadir untuk kamu, yang bikin orang-orang nggak nyangka di sini, orang-orang yang nggak menduga. Oke. Ini juga sebenarnya bisa juga ya punya pengalaman yang hampir sama kamu, pernah gagal juga dalam rumah tangga dulunya, tetapi kayaknya dia sudah sangat mapan ya secara finansial, pekerjaan, kehidupannya jauh lebih baik ya. Jadi sebenarnya nggak ada juga alasan kamu untuk menolak, karena sepertinya ini memang seseorang yang kamu butuhkan keberadaannya. Dan tentunya tidak hanya mapan ya, tetapi di sini yang terpenting itu dia tahu bagaimana cara menghargai kamu. Itu yang terpenting. Merasa diratukan, merasa sangat dicintai,
Artinya sesuatu hal yang tidak pernah kamu dapatkan di hubungan kamu yang sebelumnya. Itulah yang bikin kadang orang, ada juga ya yang orang iri, orang yang nggak menduga, ada yang seperti itu. Tapi kayaknya kamu nggak berfokus terhadap itu ya, yang berfokus kamu ya saat ini terhadap apa yang bikin kamu bahagia. Oke, jika itu baik untuk kamu, lakukan. Jangan langkah kamu berhenti hanya karena penilaian orang. Jangan langkah kamu terhenti hanya karena stigma negatif orang-orang terhadap kamu. Jangan sampai itu membuat kamu terpengaruh. Oke? Lakukan apa yang membuat kamu bahagia, selagi itu tidak mengganggu, merugikan, atau menyakiti orang lain, artinya itu baik untuk kamu. Terlepas apapun yang orang bicarakan tentang kamu. Di sini ada The Lovers. The Lovers di sini saya mengartikan ada kehidupan yang lebih akan bergairah ya, akan berwarna, kehidupan yang lebih kamu merasa hidup kamu itu lebih punya tujuan. Oke, ya mungkin selama ini ada yang membuat kamu bingung, ada yang membuat kamu kayaknya menutup diri, ada yang membuat kamu takut atau ragu. Sebenarnya apa ya, di sini kamu juga punya ketakutan atau kekhawatiran ya untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru. Tapi dengan seseorang ini yang lebih membuktikan ya, tidak hanya kata-kata atau tidak hanya janji-janji, tapi lebih kepada sebuah pembuktian yang dia lakukan. Itulah yang buat kamu percaya dan yakin. Karena di sini ada niat baik, ada ketulusan. Dan biasanya sesuatu hal yang datangnya itu dari hati, itu akan mampu menyentuh hati kamu. Oke, itu yang, ya itu tadi yang ternyata bisa buat kamu membuka hati. Karena sebenarnya nggak gampang loh, atau di sini sebagian kamu seseorang yang sulit untuk jatuh cinta, nggak gampang untuk jatuh cinta. Tapi seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu ini nantinya bisa bikin kamu itu merasa hidup lagi, merasa punya arti dan punya tujuan lagi. Ya mungkin tidak pernah kamu dapatkan. Ya mungkin ada juga orang yang mungkin beberapa orang yang pernah mendekati kamu, tapi kayaknya kamu masih menutup diri ya karena kamu nggak yakin ini adalah yang terbaik. Tetapi di saat yang terbaik itu hadir, dengan sendirinya perasaan kamu itu akan terbuka. Oke? Ada The Lovers, artinya kamu menemukan kembali cinta, kasih sayang, hidup yang lebih bergairah lagi, merasa bahagia lagi dalam kehidupan. Ada King of Wands, dan saya melihat ini tentang kesetiaan. Dan ya seseorang yang memilih kamu ini ya karena apa adanya kamu, bukan karena apa-apa ya, tapi karena apa adanya kamu. Ya dia merasa kamu beda aja dari yang lain. Dia merasa kamu beda dari yang lain. Yang dia cari itu ada di dalam diri kamu. Ya apa adanya kamu. Ya nggak ada lagi yang kepura-puraan atau kebohongan ya. Karena ada sebagian kamu yang mungkin untuk mencapai sesuatu hal itu harus berpura-pura dulu jadi orang lain, nggak jadi diri sendiri. Tapi biasanya itu nggak akan bertahan lama. Jadi apa adanya aja. Karena orang yang benar-benar mencintai kamu, dia akan lebih memilih dengan kamu yang seperti itu daripada harus ada kebohongan atau kepura-puraan. Jadi tetap jadi diri kamu sendiri. Karena berjalannya waktu itu juga akan tahu ya, aslinya itu juga akan tahu. Jadi nggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Jujur dengan apapun yang ada di dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu sendiri. Karena biasanya dari hal itu seseorang barulah bisa, ya mungkin hatinya tersentuh. Begitu juga dengan kamu dia juga mampu untuk menyentuh hati kamu. Ya mungkin awalnya sulit untuk jatuh cinta, ya pada akhirnya perasaan itu terbuka lagi. Itu bisa saja. Artinya nggak ada yang nggak mungkin ya. Keajaiban bisa datang sama siapa aja, hal mustahil bisa datang sama siapa aja. Ada Three of Cups di sini. Saya melihat di sini kamu juga sudah lebih happy ya, lebih bahagia, sudah lebih terbuka, tidak insecure lagi, sudah mau membuka diri untuk pertemanan, untuk circle tertentu. Ya mungkin selama ini kamu menutup diri, jangankan dari hubungan ya, tapi dari pertemanan juga kamu kayaknya capek ya dengan hubungan yang kayaknya pakai topeng semua karena penuh dengan kepura-puraan ya. Tapi di sini kamu akan menemukan circle yang tepat.
Oke, circle yang benar-benar akan support kamu, memberikan support, saling mensupport. Oke, itu yang terpenting. Ada kebahagiaan nantinya ya, tentunya setelah seseorang ini hadir, banyak hal yang berubah ya dalam kehidupan kamu, tentunya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Nggak ada yang menduga, nggak ada yang nyangka kamu akan benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dan istimewa tentang kehadiran seseorang. Bisa, ini juga saya kaitkan dengan hubungan ya, tapi ini juga bisa tentang pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang juga akan mampu merubah kehidupan kamu. Itu semua bisa saja terjadi. Oke. Di sini juga ada judgment. Di sini juga ada judgment. Ini juga tentang ini keadilan ya, kayaknya dalam kehidupan kamu. Ya mungkin ada sebagian kamu yang merasa kok hidup saya nggak berubah-berubah ya. Kok saya selalu merasa ya mungkin dalam terpuruk atau dalam penderitaan, hidup nggak pernah berubah, selalu seperti ini. Padahal udah berusaha. Ada ya yang berpikir seperti itu. Sepertinya Tuhan tahu ya kapan waktu yang tepat untuk bisa benar-benar mempertemukan kamu dengan seseorang yang tepat. Artinya memang terkadang ada kesabaran ya, ada kesabaran, ada perjuangan, ada hal-hal yang tidak mudah dulu yang harus kamu lewati, karena untuk bisa mencapai sesuatu hal yang hebat dan luar biasa itu kadang ada ujiannya dulu. Oke, ada hambatan atau tantangannya dulu, karena dari situ nanti kamu barulah bisa menjaga dan melindungi apa yang kamu miliki, baik tentang hubungan, pekerjaan, atau apapun. Kamu harus yakin keadilan itu ada. Sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, ya memang terkadang kamu dipertemukan dengan orang-orang yang salah. Tapi dari hal-hal itu, kamu akan lebih selektif dalam memilih dan dalam memutuskan hal apapun dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada in your way, ada surrender, ada climax, ada picture, dan di sini juga ada komitmen. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya ya memang ya dalam perjalanan kamu memang kadang nggak mudah ya, dan ini juga nggak instan, selalu ada proses. Dan nanti jangan banding-bandingkan ya proses kamu dengan proses orang lain, meskipun tujuannya sama, tentang perbaikan, tentang perubahan. Jangan pernah samakan, karena setiap orang punya mental yang berbeda, punya kekuatan yang berbeda juga. Tetap fokus terhadap pencapaian kamu, proses kamu. Jangan alihkan perhatian atau pandangan kamu terhadap proses orang lain, karena itu akan membuat kamu putus asa. Jadi lewati, jalani tentang apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Terlepas di sini juga ada masa lalu ya. Saya melihat di sini sebagian kamu pernah punya masa lalu yang nggak bahagia di sini, yang nggak bahagia, kecewa, entah itu sebuah pengkhianatan, entah itu sebuah kebohongan. Ada yang hubungannya berakhir karena memang ada orang ketiga, ada pengkhianatan, tetapi saya melihat kamu sudah lebih berdamai ya, memaafkan, udah lebih merelakan. Yang udah terjadi biarlah terjadi. Yang terpenting kamu fokus untuk kehidupan kamu ke depannya, untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Karena setiap orang pastinya punya masa lalu ya, bahkan hal-hal yang menyedihkan. Dan mungkin ini juga salah satu hal yang bikin kamu sebenarnya masih ragu-ragu, masih khawatir, masih cemas untuk bisa kembali memulai hubungan yang baru atau melangkah lagi. Tapi ya
kembali lagi ya, di sini kamu harus mampu untuk percaya diri kamu, yang terbaik itu akan ada untuk kamu. Jadi jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu menghantui ya. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu membuat kamu berhenti untuk melangkah, karena pastinya itu juga akan menghambat aliran cinta ya dalam kehidupan kamu. Lepaskan pikiran negatif, karena itu akan menghambat pertumbuhan di jiwa kamu juga. Ya mungkin di sini kamu juga pernah merasakan kayak kenapa ya saya dulunya melakukan kesalahan, kenapa ya saya dulu memilih karena gengsi, kenapa ya saya memilih seseorang hanya karena ambisi atau hanya karena keinginan sesaat. Ada penyesalan-penyesalan seperti itu, tapi jangan lama-lama ya. Kamu boleh menyesal, tapi jangan lama-lama. Menyesal hanya untuk berhati-hati untuk kedepannya, untuk tidak salah lagi dalam memilih, untuk tidak salah lagi dalam melangkah. Karena saya melihat di sini akan ada masa depan yang lebih baik untuk kamu, yaitu tadi ketemu dengan seseorang yang tepat. Oke, ada seseorang yang boleh dikatakan menyelamatkan kehidupan kamu, memberikan kamu kehidupan yang baru, awal yang baru ya. Oke, jadi tetap berprasangka baik untuk kamu yang sampai saat ini masih merasa hidupnya penuh dengan penderitaan. Oke, tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik, yakin akan ada kebahagiaan untuk kamu setelah ini. Ya jangan biarkan pikiran-pikiran itu terus membuat kamu terpuruk. Oke. Dan penting ya untuk kamu lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri, untuk lebih mencintai diri kamu sendiri. Oke, untuk lebih menghargai diri kamu sendiri, barulah nanti orang-orang bisa menghargai dan mencintai kamu. Pastikan dulu kamu mencintai diri kamu. Artinya kamu sudah punya komitmen terhadap diri kamu sendiri. Saya yakin di sini kamu akan kuat untuk melewati, menjalani kehidupan yang mungkin gak mudah ya. Ada sebagian kamu yang hidupnya itu naik turun, ada gagalnya, atau gagalnya di sini tidak hanya sekali, ada mungkin yang beberapa kali pernah gagal. Tapi saya yakin kamu punya kekuatan untuk melewati semua itu, sampai pada akhirnya kamu benar-benar akan sampai di tujuan kamu, untuk hubungan yang baru, kehidupan yang baru, yang lebih tenang, lebih damai, dan pastinya lebih bahagia. Sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya yang mungkin tidak pernah kamu temukan di hubungan kamu yang sebelumnya. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya, apapun kondisinya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun kenyataan yang ada, tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.